Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dora Dinita Ramadhani, NIM 2024 10 10 10 17 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari modul 2 kelas praktikum Data Mining B, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Baik, pada soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menjelaskan makna dataset, lalu makna data training, dan data testing. Yang pertama, apa sih itu dataset? Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu data. Jadi data itu kan merupakan suatu sekumpulan objek yang memiliki atribut-atribut. Nah, biasanya data yang digunakan pada data mining ini merupakan dataset. Jadi dataset itu merupakan sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi general, dari informasi umum yang siap dikelola menjadi sebuah informasi baru. Nah, dataset ini dapat ditambahkan, dihapus, istilahnya dapat dimanipulasi atau diupdate gitu dalam baris memorinya tanpa bergantung pada database awal. Lalu apa itu data training? Data training itu merupakan data yang nantinya dapat digunakan untuk melatih algoritma machine learning. Jadi ini merupakan konsep penerapan dari algoritma machine learning. Nah, yang digunakan untuk mencari model yang pas. Lalu data testing merupakan data yang digunakan dalam tes untuk mengetahui performa model yang diperoleh pada proses testing. Jadi ini tuh merupakan teknik-teknik yang ada pada machine learning dan jadi machine learning itu dapat diaplikasikan jika ada data ya. Tanpa ada data maka tidak bisa bekerja. Nah, intinya data training itu merupakan melatih algoritmanya. Sedangkan data testing itu untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih pada data training tadi. Nah, biasanya keduanya ini disebut dengan generalisasi dan hasil dari pelatihan kedua data ini disebut dengan model. Lalu soal kedua, kita diminta untuk menjelaskan proses penyusunan dataset. Nah, jadi di sini ada 6 proses. Yang pertama adalah aggregation, yaitu teknik penggabungan atribut data. Jadi di sini kita menggabungkan atribut-atribut yang ada pada dataset. Lalu sampling, yaitu mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Lalu yang ketiga adalah dimensionality reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut atau reduksi data yang akan digunakan. Jadi hanya menggunakan sebagian atribut data yang penting. Lalu future subset selection, di sini mengurangi reduksi, redundan atau maknanya yang memiliki makna mirip. Lalu yang keempat adalah discretization and binarization. Jadi di sini transformasi atribut kontinu menjadi kategorial untuk discretization. Lalu untuk binarization adalah transformasi atribut kontinu ke atribut biner. Lalu yang terakhir adalah atribut transformation, yaitu memetakan rangkaian nilai pada suatu atribut ke satu set pengganti, yaitu kelas. Nah, di sini kita nomor 3 akan diminta untuk menjelaskan makna atribut dataset iris dan kelas dataset iris. Jadi apa sih itu atribut dataset iris? Nah, di sini atribut dataset iris merupakan karakteristik dataset modul yang merupakan bagian dari penelitian jenis bunga yang berfokus pada iris bunganya saja, yaitu petal dan sepal. Lalu kelas dataset iris itu apa? Yaitu klasifikatornya dari hasil data atribut iris yang akan digunakan menjadi label jenis irisnya. Lalu pada soal yang keempat adalah kita diminta untuk masukkan dataset iris sebagian array 2 dimensi di NumPy, lalu pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu ada Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Nah, di sini sudah saya kelompokkan berdasarkan spesies name-nya, ada Setosa, ada Virginica, ada Versicolor, ada Unknown.
Nah, di sini kan pada setiap atribut di sini kan memiliki suatu data. Nah, di sini kita satukan dulu menjadi array satu dimensi menggunakan fungsi concate. Jadi di sini setosa pada line 5 ini menggabungkan antara data dari petal width pertama, petal length pertama, sepal width pertama, sepal length pertama. Jadi ini concate-nya kan D5, E5, F5, G5 adalah menggabungkan data dari kolom pada baris tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kita lakukan yang sama sampai akhir. Lalu kita masukkan ke codingannya, yaitu yang pertama kita import numpy-nya dulu. Nah, di sini kita membuat variabel setosa. Kita panggil numpy-nya, kita buat array, kita isi array satu dimensi tadi di variabel setosa. Nah, di sini kan tadi kita diminta untuk membuat array 2 dimensi ya. Jadi kita bisa melihat 2 dimensi ini dari kurung siku awal dan kurung siku akhir. Jadi ini sudah menjadi array 2 dimensi. Nah, di Virginica juga kita panggil numpy-nya, kita masukkan datasetnya dari atribut Virginica, begitupun dengan versi color. Kita masukkan, nah lalu kita definisikan di sini, lalu kita print. Nah, outputnya akan menghasilkan dataset setosa ini, atribut datasetnya seperti ini, sudah menjadi array 2 dimensi di sini. Lalu untuk Virginica juga sudah menjadi array 2 dimensi. Lalu ada versi color 2 dimensi dan atribut noun 2 dimensi. Lalu yang selanjutnya adalah soal kelima, yaitu kita diminta untuk membuat scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk kelas unknown. Jadi kita diminta untuk memberikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini ada beberapa pasangan atribut yang diminta. Di sini ada 4 pasangan, yaitu sepal length dan petal width, sepal width dan petal length, sepal width dan petal width. Awalnya di sini adalah sepal length dan petal width sama ya dengan yang poin A, tapi karena sama jadi di sini diminta untuk diganti sepal width. Jadi sepal width dan petal width. Lalu yang D ini, mohon maaf ini ada typo ya, ini sepal length dan petal length. Nah, di sini kita juga diminta untuk menggunakan perintah scatter dan operasi slicing pada numpy untuk mempermudah dalam pengaplikasiannya. Jadi kita di sini mengimport matplotlib-nya dulu dengan pyplot, lalu kita jangan lupa import numpy-nya. Nah, di sini jadi scatter plot itu merupakan teknik yang digunakan untuk membuat sebuah diagram scatter yang nantinya itu menggunakan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, jadi ini kan jadi di sini kita pertama adalah mendefinisikan X dan Y-nya dulu. Nah, untuk setosa di sini kita membuat, kan tadi kan yang pertama yang diminta adalah pasangan atributnya sepal length dan petal width. Nah, jika kita lihat di sini, sepal width itu, sepal length itu ada di indeks ketiga. Jadi di sini kita definisikan ini indeks ke-0, petal width indeks ke-0, petal length indeks ke-1, sepal width indeks ke-2, lalu sepal length indeks ke-3. Nah, di sini kan sepal length ada di indeks ketiga. Nah, jadi kita tulis di sini indeks ketiga dari X-nya, yaitu sepalnya, dan Y-nya ini kita
didefinisikan sebagai petalnya, yaitu petal width. Dimintanya kan petal width, berarti petal width di sini merupakan indeks ke 0, maka di sini kita isi dengan 0. Nah, lalu untuk Virginica ini juga sama ya. Kita di sini hanya membedakan color-nya saja. Color dari setosanya diminta untuk red, color dari Virginica-nya diminta untuk blue, versi color-nya green, lalu analnya yellow. Jika kita run di sini, akan menghasilkan sebuah diagram scatter yang berbentuk seperti ini. Lalu untuk sepal width dan petal length. Nah, kita lihat di sini sama dengan metode seperti yang di atas tadi, sepal width dan petal length. Sepal width ini ada di indeks kedua dan petal length-nya ada di indeks ke-1. Jadi di sini kita isi yang X-nya 2, yang Y-nya adalah 1. Jadi X ini diisi dengan sepal, Y-nya diisi dengan petal. Nah, jika di run kita akan menghasilkan diagram scatter seperti ini. Lalu yang C adalah sepal width dan petal width. Nah, di sini sepal width ini ada di indeks kedua, lalu petal width-nya ada di indeks ke-0. Maka X-nya kita isi dengan 2, Y-nya kita isi dengan 0. Sekarang, nah ini diagram scatter plot-nya. Lalu yang terakhir ada sepal length dan petal length. Sepal length ini ada di indeks ketiga, petal length-nya ada di indeks ke-1. Jadi 3 dan 1. Nah ini X-nya diisi dengan 3, Y-nya diisi dengan 1. Akan menghasilkan diagram seperti ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Nah, jadi kan tadi kita ambil contoh. Nah, jadi kita ambil contoh dari sepal length dan petal width di sini. Jadi pada data dataset iris yang sudah ada, di sini kan ada atribut petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, di sini memiliki indeks sendiri, yaitu petal width 0, 1, 2, 3. Nah, jadi bagaimana sih cara mengelompokkannya? Jadi di sini bisa kita lihat apabila pada line pertama ya, di sini untuk sepal length dan petal width. Sepal length-nya kan 5,1, lalu petal width-nya ada di 0,2. Maka jika kita lihat di hasil dari diagramnya, X-nya di sini ada di 5,1, ada di sini, sekitar sini, dan petal width-nya ada di 0,2, ada di sini. Jadi, scatter plot ini kita menggambarkan sebuah titik dari perpotongan dua atribut tadi. Nah, ini contoh kedua, yaitu dari sepal width dan petal width. Kita misal ambil dari line ke-50. Sepal width-nya adalah sepal width-nya ada di titik 3, lalu petal width-nya ada di 2,2. Jadi X-nya ada di 3 di sini, lalu petal width-nya ada di 2,2, maka ada di sekitar sini ya. Nah, jadi titik biru ini merupakan Virginica gitu. Lalu pada soal ke-7 yaitu kita diminta untuk menjelaskan bagaimana cara meramalkan jenis data noun. Nah, tadi kan ada atribut data yang bernama noun nih. Gimana sih cara meramalkan jenis data noun itu? Dan akhirnya digambarkan dengan color yellow gitu. Nah, jadi caranya adalah melihat dan membandingkan pola karakteristik pada iris yang sudah terdefinisi. Jadi 3 iris yang sudah terdefinisi, lalu dilakukan penyocokan terhadap batas bawahnya dan batas maksimalnya untuk tiap atribut
pada kelas yang 3 kelas terdefinisi dan 6 tadi. Nah, maka secara otomatis nantinya akan didapatkan data yang tidak termasuk pada batas bawah maupun batas maksimal buat tiga kelas yang sudah terdefinisi tadi. Maka dapat kita simpulkan titik-titik itu tadi yang masuk ke kelas noun yang diberi warna yellow tadi, kuning. Lalu soal ke-8 kita diminta untuk membuat paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica tadi. Dan kita diminta untuk memberikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Nah, jadi paralel koordinat plot ini merupakan salah satu teknik visualisasi data yang digunakan untuk mempermudah membaca datanya. Nah, di sini kita juga diminta untuk menggunakan perintah plot dan operasi slicing. Oke, di sini kita membuat variabel baru, yaitu keterangan. Di sini maksudnya ada empat atribut tadi, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Nah, di sini kita akan memberikan warna pada setiap data tadi, yaitu dari setosa, versicolor, dan virginica. Jadi di sini kan sumbu X-nya itu berisi titik dari tiap atribut yang ada pada dataset itu, yaitu sepal dan petalnya tadi. Lalu sumbu sumbu Y-nya merupakan besaran dari nilai numeriknya. Nah, di sini kita memberikan color-nya juga, red, green, sama blue. Lalu jika kita show di sini, akan menghasilkan suatu paralel koordinat seperti ini. Lalu untuk nomor 9, yaitu kita diminta untuk menjelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada paralel koordinat plot. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini adalah menggabungkan dari sumbu X dan Y, yaitu sumbu X itu titiknya dari tiap atribut, lalu sumbu Y-nya itu adalah besaran dari nilai numerik tiap atributnya. Nah, di sini jika kita lihat pada setosa warna merah kan ya, kita ambil contoh di line ke-1 ini petal width-nya 0,2, maka akan ada di sekitar sini. Lalu petal length-nya ada di 1,4, akan ada di sekitar sini. Lalu sepal width-nya ada di 3,5, akan ada di sekitar sini. Lalu sepal length-nya ada di 5,1, akan ada di sekitar sini. Jadi nantinya dia akan penghubungan garis-garis ini dan menghasilkan diagram paralel koordinat plot seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.